manusia tidak bisa hidup sendiri. Sekalipun dia orang paling hebat di dunia ini. Tidak bisa. Minimal saya boleh membantahnya. Kamu nggak bisa hidup sendiri. Buktinya adalah kamu terlahir dari seorang ibu. Maka itulah buktinya bahwa kamu dan dalam hidupmu kamu tidak pernah bisa sendiri. Maka manusia harus hidup bersama-sama dalam semangat bersaudara, terutama dengan manusia lain dan juga alam ciptaan. Tetapi saudara-saudari, menjadi terbatas persaudaraan itu, atau persaudaraan kita dibatasi kemudian prakteknya karena rasa ego manusia itu sendiri. Aku bukan golongan ini, aku bukan sama dengan dia atau mereka, aku bukan level mereka. Itulah bahasa-bahasa yang bernuansakan egoisme yang terjadi dan ada dalam diri manusia, dan itu memang ada. Inilah yang menjadi penyebab. Salah satunya persaudaraan itu menjadi tidak berarti. Hidup bersama itu menjadi hambar, menjadi tak asing. Tidak ada efek positif dalam perjuangan hidup setiap manusia. Akibatnya sehingga persaudaraan yang kita harapkan sejati itu, yang seharusnya bersifat universal itu, luas, tidak terbatas, menjadi lokal, menjadi sempit, terbatas, dan terkotak-kotak. Berita tentang dari seseorang yang berkata kepada Yesus, lihatlah, ibumu, saudara-saudaramu ada di luar, hendak menemuimu. Jadi seseorang ini bertanya kepada Yesus atau memberi berita kepada Yesus. Hanya berita mencakup kelompoknya Yesus, yaitu tentang ibunya, tentang saudara-saudaranya saja, dan bukan banyak orang di luar sana, entah di belakangnya ibunya, di belakang saudaranya, yang juga ingin menemui Yesus. Kita melihat bahwa inilah pertanyaan yang sungguh-sungguh sebenarnya perlu dipertimbangkan kembali. Berita yang disampaikan seseorang ini adalah sebenarnya berita yang mengangkat makna persaudaraan, namun memiliki cakupan yang terbatas. Hanya ibu dan saudara-saudara Yesus. Padahal saya atau padahal orang lain di sekitar itu juga ingin bertemu dengan Yesus. Tapi mengapa orang ini memberikan berita tentang itu? Maka Yesus melihat itu, kemudian menegaskan dengan cara sekaligus memakai berita itu untuk mewartakan sesuatu yang lebih luas lagi, lebih bermakna lagi. Berita itu dengan berkata atau bertanya kembali kepada seseorang itu. Yesus bertanya kepada seseorang itu sekaligus bersabda, dikatakan di Injil tadi, kepada orang banyak. Yaitu dengan mengatakan, siapakah sebenarnya ibuku? Siapakah yang sebenarnya saudara-saudaraku? Di situ
kemudian membuat banyak orang menjadi terperangah, mendapatkan pertanyaan balik Tuhan Yesus yang demikian juga. Pertanyaan Yesus ini, Bapak Ibu, disampaikan kepada banyak orang. Karena di Injil dikatakan Yesus bersabda. Dan juga banyak orang itu adalah selain para murid dan keluarga Yesus, itu banyak orang pengikutnya. Dan ini membawa efek yang sangat signifikan ketika Yesus mewartakan sesuatu yang sangat penting berkaitan dengan kehidupan manusia. Sejak titik awalnya, sebagai titik awalnya, Yesus menjelaskan tentang makna yang dipakai saudara itu. Yang dimaksudkan adalah persaudaraan sejati. Yang diinginkan Tuhan, yang disabdakan Tuhan kepada orang banyak itu adalah persaudaraan yang sifatnya sejati. Persaudaraan sejati itu kemudian membawa konsekuensi kepada pelaksanaan kehendak Bapa. Jadi kalau kita ingin benar-benar menjadi seorang yang memiliki persaudaraan sejati, pertama-tama Anda harus memakai standar yaitu sesuai dengan kehendak Bapa untuk membedakan dengan kehendak pribadi yang kita sebut tadi egoisme itu. Jadi kehendak Bapa itu diwujudkan dengan apa? Dengan persaudaraan yang sejati. Supaya apa? Supaya kita dengan persaudaraan sejati yang merupakan ungkapan sebagai pelaksanaan kehendak Bapa itu, kita itu sungguh dapat saling mengasihi. Saling mengasihi adalah muara dari ungkapan persaudaraan sejati itu. Persaudaraan sejati itu masih luas, tapi konkretnya adalah kalau kita mau saling mengasihi. Seperti Yesus mengatakan dalam Injil Yohanes, seperti Bapa telah mengasihi aku, tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Ketika kita tinggal dalam kasih Tuhan, kita sebenarnya juga ingin melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa kepada Yesus adalah Yesus diutus untuk menjadi penyelamat, untuk mengungkapkan kasih Bapa kepada manusia lewat perantaraan Yesus itu. Atau dalam perikop lain disebutkan demikian. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tetapi kamu adalah sahabatku. Kita melihat bahwa cara mengasihi itu bukan memandang orang lain rendah, tetapi memandang orang lain itu bukan sebagai sahabat, tapi bukan sebagai hamba, tetapi sebagai sahabat. Bagaimana toh seorang yang bersahabat itu? Pastilah seorang sahabat itu akan berani melakukan yang terbaik bagi sesamanya. Nah, dari sini Bapak Ibu menjadi lebih jelas bahwa semangat persaudaraan sejati yang menjadi misi Yesus ini kemudian mengisyaratkan kepada kita bahwa siapakah ibuku, siapakah saudara-saudaraku, itu berarti satu. Bukan hanya saudara yang dimaksudkan adalah sekandung, sedarah, tetapi juga sesama kita manusia dan alam semesta. Kita pandang mereka yang sekalipun tidak ada hubungan darah, tapi mereka adalah saudara kita juga. Itu pertama. Lalu yang kedua,
Untuk mewujudkan, jadi berarti untuk mewujudkan persaudaraan itu yang sejati itu, hendaklah dibangun dengan semangat saling mengasihi. Itu saja. Saling mengasihi bisa diwujudkan dalam banyak hal perbuatan. Lalu yang ketiga, persaudaraan sejati yang dimaksudkan Tuhan itu mengandung arti bahwa kita diajak, kita semua, untuk mentransformasikan diri kita dari hal yang sifatnya egosentris menjadi sikap-sikap yang lebih universal. Dari yang lokal untuk kepentingan pribadi, tapi berbuatlah juga untuk kepentingan khalayak umum. Entah itu bisa Anda lakukan di mana saja Anda berada. Saudara-saudara yang terkasih, untuk mewujudkan semangat yang boleh saya katakan unggul ini, persaudaraan sejati, memohon kiranya untuk mewujudkannya, baik kalau kita memohon bantuan, supaya kita semakin pasti mendekati kuat, memperjuangkan persaudaraan sejati itu, dengan lewat perantaraan bantuan Santo Antonius dari Padua yang hari ini kita memohon dalam doa Vena yang ke-6. Yang dengan rahmat istimewanya Bapak Ibu, Santo Antonius telah terbukti, telah tercatat bahwa Santo Antonius berdoa dengan sungguh kepada Tuhan. Terutama salah satunya adalah boleh menjadi perantara menemukan benda-benda atau barang-barang yang hilang. Waktu itu dikisahkan buku Mazmurnya yang hilang diambil oleh seorang muridnya, novisnya. Dari sini kita ingin memohon kepada Tuhan lewat perantaran Santo Antonius Padua yang istimewa sekali, boleh menjadi perantara untuk kembali menemukan apa saja yang hilang. Dan ini sesungguhnya kita dalam kehidupan ini ternyata kalau kita mau merenungkan dengan sungguh-sungguh, ternyata ada banyak yang hilang dalam hidup kita. Coba kita lihat dalam diri kita. Kita banyak hilang kesempatan untuk berdoa kepada Tuhan karena sibuk bekerja. Kita lihat keluarga kita. Banyak kali kita kehilangan rasa kasih, rasa bersahabat, rasa di dalam keluarga, di rumah, dan rasa-rasa lain yang terjadi dalam keluarga kita. Kadang banyak pertengkaran, banyak perselisihan, anak berani sama orang tua kasar kepada anak-anak, dan lain sebagainya. Bahkan banyak yang mungkin tidak terurus di dalam perjuangan setiap anggota keluarga. Menjadi hambar, menjadi tak acuh, menjadi tidak peduli, tidak terjadi sebuah persaudaraan yang sejati. Atau di masyarakat, atau di paroki kita, bagaimana karena egonya ingin menjadi orang penting di paroki, ingin menjadi orang yang terpandang di paroki, atau menjadi orang yang berkuasa di paroki, dan tidak ada persaudaraan, kurang mungkin penghargaan, perselisihan dan lain sebagainya. Itu normal, itu baik. Tetapi baik itu artinya harus ditindaklanjuti dengan sikap yang transformatif, yang berubah menjadi yang lebih baik lagi. Karena apa?
Karena itu tidak mungkin tidak terjadi dalam kehidupan kita. Itu pasti akan ada sesuatu yang terjadi seperti itu. Nah, marilah kita mohon kepada Santo Antonius untuk dapat menemukan kembali semangat yang telah hilang itu. Apa? Yang pertama adalah, mari mungkin pada kesempatan novena yang hari ke-6 ini, yang ke-6 ini, kita ingin memohon kepada Santo Antonius, yaitu semangat untuk berjalan bersama. Kita ingin kembali atau mengembalikan semangat berjalan bersama. Kalau Anda ingin menuju tujuan dengan cepat, berjalanlah sendiri. Tetapi kalau Anda ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Karena apa, Bapak Ibu? Ketika kita berjalan bersama-sama, pasti kita akan dapat sampai di tujuan dengan bersama-sama. Jalan kita akan terarah, jalan kita akan jelas dalam kehidupan ini. Janganlah jalannya sendiri-sendiri. Dan di dalam perjalanan bersama itu, Bapak Ibu, kita hindarkan rasa ruwet kita. Rasa atau sikap yang memutar-mutar semuanya. Memutar-mutar jalan dan tidak terarah. Kalau tali ini, Bapak Ibu, melilit-lilit semakin berputar-putar dan mempersulit tali itu, maka tali ini tidak akan mudah terpudarkan. Padahal tali ini adalah petunjuk bagi kita, sebagaimana kita ingin berjalan bersama-sama, jalan yang jauh. Dari awal sampai akhir, kita ingin jalan bersama-sama. Maka dalam berjalan sama-sama, kita mengambil semangat untuk saling menyemangati, supaya kita tidak jatuh di dalam kelemahan. Tetapi kita tetap menjadi pribadi yang kuat dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya, dan kita tidak lemah. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, yang kedua adalah kita ingin mewujudkan persaudaraan itu, yaitu dengan semangat saling memberi. Saling memberi diri kita kepada sesama kita. Kita memang berbeda, tapi perbedaan itu bukan berarti ingin menjauhkan kita satu dengan yang lainnya. Perbedaan itu justru harus disatukan, supaya persatuan itu dapat membawa kesejukan. Tidak perlu AC lagi, tapi kipas-kipas juga boleh, Bapak Ibu. Tapi sayang, Bapak Ibu, Anda kipas-kipas pakai buku, saya bawakan kipas. Kipas ini adalah ibarat pribadi kita yang selalu hendaknya membawa kesejukan. Tapi Anda harus tahu, kipas ini ternyata terbentuk dari bagian kecil-kecil kipas itu. Jadi kecil-kecil kipas itu yang kemudian ketika sendiri-sendiri, kesejukan itu menjadi sesuatu yang tidak berarti. Kipas itu harus disatukan supaya menjadi sempurna, menjadi kipas. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu, kita menjadi pribadi yang ingin membangkitkan semangat persaudaraan sejati itu, kita harus berani berubah. Kita harus berani diri kita ini berubah. Tentunya harapannya adalah berubah dari yang tidak baik menjadi baik. Kalau semua itu mau berubah, Bapak Ibu, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang baru.
sesuatu yang penting dalam kehidupan ini. Ibarat sebuah bola. Ini bola. Saya nggak bawa bola satu aja, saya bawa bola dua. Kalau satu-satu setiap pribadi kita ini mau berubah, dan perubahan itu kita satukan Bapak Ibu, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika bola-bola ini kita satukan menjadi satu sungguh, maka akan menjadi sesuatu yang baru. Menjadi sesuatu yang baru. Bukan lagi bola, tetapi sebuah kotak. Inilah suatu hal yang dapat mengajak kita. Ketika kita ingin merubah atau memperbarui diri kita, kita bisa melakukan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan ini. Maka saudara-saudari yang terkasih, akhirnya kita tahu bahwa sesungguhnya persaudaraan sejati itu sangat penting. Mari kita belajar dari Santo Antonius Padua yang telah menjadi perantara banyak orang untuk menuju persaudaraan yang sejati itu. Dan persaudaraan sejati Bapak Ibu, ada satu hal yang kadang dilupakan. Kalau kita ingin menjadi saudara yang sejati bagi yang lain, jangan pernah lupakan ini. Yaitu apa? Menjaga hati kita. Supaya kita selain kuat, tapi kita juga bisa menjadi penguat bagi orang lain. Jadi closing statement-nya adalah jaga selalu hatimu. Apa Bapak Ibu? Dengar enggak? Jaga selalu hatimu. 1, 2, 3. Kau jaga selalu hatimu saat jauh dariku, tunggu aku kembali. Ku mencintaimu selalu, menyayangimu sampai akhir menutup mata. Itu belum pakai musik loh. Kalau pakai musik bagus lagi. Kau jaga selalu hatimu sejauh dariku, tunggu aku kembali. Ku mencintaimu selalu, menyayangimu sampai akhir menutup mata. Semoga Tuhan berkati kita.